Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang rumus if, mid, left, dan VLOOKUP, VLOOKUP. Yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana mencari kode-kode di sini ya, berdasarkan referensi sel. Ya. Nah, yang pertama adalah kode tag. Kode tag di sini kita akan mencari kode EK, ES, EM, dan EH berdasarkan kode barang. EK, ES, dan EM, dan EH ini akan kita ambil dari kode barang EK 19K, ES 18S, dan seterusnya. Nah, posisi EK, ES, dan EM, dan EH ini kita lihat posisinya ada di posisi mana, sebelah kiri, kanan, atau tengah. Misalkan EK, kita lihat di sini EK terdapat di posisi kiri ya. Kita bisa menggunakan rumus left di sini. Lalu kita masukkan referensi selnya ya, karena kita berdasarkan kode barang. Masukkan referensi sel B2, lalu kita titik koma ya. Kalau teman-teman menggunakan koma ya, menggunakan Excel versi koma, tulis saja koma. Kalau saya versinya adalah titik koma. Dan untuk numCharge-nya berapa karakter yang mau diambil, karena kita memunculkan 2 karakter saja, EK, ES, EM, dan EH, maka kita masukkan nilai 2 sini. Lalu kita pilih enter. Selanjutnya adalah kode produksi. Kode produksi kita lihat di sini, kode produksi yang dimunculkan adalah 19K, 18S, dan seterusnya. Lihat di sini ada 3 karakter di sini ya. Ingat-ingat di sini ada 3 karakter. Jadi kita masukkan adalah dari kode barang di sini 19K posisinya ada di sebelah mana? Kiri, tengah, atau kanan? Kita lihat di sini, ternyata dia posisinya ada di sebelah kanan. Nah, kalau posisi sebelah kanan kita bisa menggunakan rumus right. Lalu berdasarkan kode barang, lalu kita masukkan titik koma, masukkan jumlah karakter yang mau diambil. Di sini adalah 3 ya. Kita masukkan 3. Ukur. Kita enter. Lalu yang selanjutnya adalah kode item. Kode item yang kita ambil nanti adalah K, S, M, dan H kodenya. Posisi K, S, M, dan H ini ada di sebelah mana? Dia ada di sebelah, tidak di kiri, juga tidak di kanan. Dia ada di sini, di antara karakter-karakter, atau di tengah-tengah. Maka kita bisa menggunakan rumus mid. Lalu kita pilih referensi selnya. Ya, selalu seperti itu ya, ada referensi sel. Lalu start num. Nah, huruf K ini posisinya ada di huruf keberapa dari kode barang tersebut? Kita lihat di sini posisi K ada di huruf ke-2. E itu huruf pertama, K itu huruf kedua ya. Dan seterusnya. Kita masukkan nilai 2 di sini. Lalu berapa karakter yang mau diambil? Karena kita hanya membutuhkan huruf K, S, M, dan H, maka kita hanya butuh 1 saja. Lalu kita enter. Kita tarik ke bawah, kita pilih handle. Lanjut kita ke kode tahun. Kode tahun kita lihat di sini yang diambil adalah 19, 18, 18, 20. 19, 18, dan 20 posisinya di mana? Oh, dia tidak terlalu kanan dan terlalu ke kiri, tapi adanya di tengah-tengah ya. Maka kita menggunakan rumus yang sama, yaitu mid. Ya, kita ambil referensi selnya. Lalu kita lihat di sini start 619 itu di huruf keberapa angka satunya? Dia di huruf ke-3. E1, K2, satunya adalah di huruf ke-3. Maka di sini kita start 6-nya adalah huruf ke-3. Berapa karakter yang mau diambil? Karena kode tahun butuhnya hanya 2 ya, angka 1 dan 9, 18 dan 20, maka dia butuhnya 2 karakter saja dari kode barang. Lalu kita enter. Lalu kita masuk ke tahun produksi. Tahun produksi ini jika dia 19, maka tahunnya ada 2019, 18, 2018, 20, maka 2020. Kita pakai rumus if. Ya, kalau misalkan ada seperti ini, jika kita pakai if, masukkan logical testnya berdasarkan apa? Karena kita mencarinya berdasarkan 19, 18, dan 20, maka kita bisa menggunakan kode referensi kode tahun. Ya. Lalu kita masukkan logical testnya. Jika kode tahun sama dengan, sama dengan berapa? Di sini karena misalkan kita mencarinya ada yang pertama adalah 19, tanda petik 2,
Kenapa harus pakai tanda petik 2? Karena 19 yang di kode tahun ini adalah karakter, bukan angka ya. Kalau dia angka, kita tidak perlu menggunakan petik 2. Oke, karena dia karakter, maka kita menggunakan petik 2, lalu masukkan keterangan 2019. Ya, karena di sini butuhnya 19 adalah 2019 nanti hasilnya. Lalu if, lanjut lagi ke if, dengan alamat sel yang sama, jika G2 adalah 18, maka dia tahunnya adalah 2018. Sisa tahunnya yang di logika terakhir adalah 2020. Jadi tidak perlu menuliskan if sampai 3 kali ya. Kita hanya butuh 2 saja. Dengan logika terakhirnya adalah logika false-nya. Oke, karena if-nya ada 2, di sini kurungnya ada 2. Dan kita enter. Lalu kita klik fill handle di sini. Nah, seperti itu. Kita cek benar ya, 19 19, 18 18, 20 20. Lalu harga menggunakan if juga nih. Kita lihat di bawah, harga menggunakan kode KSMH. KSMH ini referensialnya ada di kode item. Ya, berarti di E2. Berarti kita pakai if E2 titik sama dengan, karena karakter kita tulisnya pakai tanda petik, lalu kita value if true. Nah, value if true-nya apa? Di sini adalah 120.000 ya. Nilainya 120.000, maka kita masukkan nilainya 120.000 tanpa ada tanda rupiahnya, karena nanti nilainya kita bisa ubah menggunakan number format atau accounting ya. Kita masukkan if yang kedua, E2 sama dengan nilainya adalah S. Jika E2 adalah isinya S, maka dia hasilnya adalah 500.000. Lalu jika dia if E2 sama dengan M, maka hasilnya adalah 50.000. Nah, nilai terakhirnya berapa? Selain 3 logika itu, maka dia hasil terakhirnya ya 600.000. Untuk kode H ya, 600.000. Berapa if? Ada 3. 1, 2, 3. Lalu enter. Akan muncul seperti ini. Ya, kalau normalnya dia adalah general ya. Seperti ini nilainya nanti. Karena ini akan dirubah ke rupiah, maka kita klik accounting. Seperti ini hasilnya. Total harga teman-teman udah tahu, tinggal sum saja. Lalu pilih referensi sel ya. Mau ditambahkan. Lalu ada harga tertinggi, kita menggunakan mouse. Oke, ini ada harga terendah, kita menggunakan min. Lalu ada harga rata-rata, kita menggunakan average. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencari rumus VLOOKUP ya, saya contohkan seperti ini ya. Nanti misalkan untuk referensi, misalkan yang dicari adalah berdasarkan kode ini ya, CR, CS, CS, dan CR sebelah kiri ini contoh. Nah, VLOOKUP dan HLOOKUP membutuhkan yang namanya tabel bantu ya. Biasanya bentuknya bisa berupa sheet, bisa juga tabel seperti ini. Ini adalah tabel bantu. Ada tabel bantu 1 dan tabel bantu 2. Nah, untuk diskon kita akan mencari berdasarkan kode CR, dan kode CR ini akan dimunculkan nilainya berdasarkan tabel bantu. Di sini kita menggunakan tabel bantu tabel 1 karena diskon yang dimunculkan nanti nilainya adalah 2% dan 10%. Ketika tabel bantunya bentuknya adalah vertikal seperti ini, maka kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan tabel bantunya horizontal seperti ini, maka kita akan menggunakan HLOOKUP ya. Kita akan coba mencari diskon. Yang pertama, kita menggunakan VLOOKUP.
Nah, di sini ada lookup value. Lookup value-nya adalah sel yang akan menjadi referensi ya, referensi pencarian. Oke, kita akan memasukkan kode A3 di sini. Lalu ada table array. Table array adalah rank table yang akan kita cari nilainya berdasarkan dari kode A3 ini ya, dari kode ini ya. Nah, kita menggunakan tabel array ini menggunakan tabel bantu. Nah, tabel bantu yang kita pakai adalah karena VLOOKUP, kita pakai tabel bantu 1. Yang kita blok untuk yang kita array adalah sel kontennya saja. Jadi tulisan kode atau diskon ini tidak termasuk. Jadi kita kontennya saja. Ya, karena kita mau mencari nilai diskon ya, 2% dan 10% berdasarkan kode, yaitu kode CR dan CS. Oke, lalu kita titik koma di sini. Sebelum lanjut, supaya nilainya tidak berubah, ini harus dikasih tanda dolar ya, supaya table array ini tidak berubah nilainya. Ya, tetap di B9 dan di C sampai di C10. Lalu yang berikutnya ada kolom indeks 6. Kolom indeks 6 ini adalah posisi kolom yang mau kita munculkan nilainya. Karena kita memunculkan nilai diskon, dia ada di kolom keberapa? Karena di sini ada dua kolom. Kolom 1 yaitu kolom kode dan kolom kedua yaitu kolom diskon. Maka karena kita memunculkan nilai diskon, kita masukkan kolom kedua. Atau di sini kita ketik saja 2. Lalu yang terakhir adalah range lookup. Di sini ada dua nilai ya, ada true atau false. True ini approximate match atau pendekatan nilai ya, pendekatan nilai. Sedangkan kalau false ini adalah nilai yang pasti. Ya, karena kita tidak mau spekulasi, maka kita pakai yang pendekatan. Oke, kita masukkan nilai true. Teman-teman, selain nilai true juga kita bisa pakai nilai 0 ya. Bisa terjadi error, true itu bisa kita kasih nilai 0. Ya, terkadang memang true atau false itu terjadi error. Jadi misalkan terjadi NA, maka kita bisa ubah true menggunakan angka 0. Kita enter. Nah, kalau sudah di enter, hasilnya muncul, kita sudah bisa menggunakan fill handle. Kita bisa menggunakan handle selama si alamat yang di sini, alamat yang table array-nya menggunakan dolar ya. Jadi kalau misalkan alamatnya tidak menggunakan dolar, dia akan berubah. Di sini tidak akan muncul sesuai dengan rumus yang dibuat. Lalu keterangan akhir. Keterangan akhir ini kita akan menggunakan tabel 2. Ya, tabel 2 ini posisinya adalah tabel horizontal ya. Jadi kita pakainya adalah lookup. Lalu kita melihat lookup value-nya atau referensi selnya menggunakan A3. Lalu table array-nya kita menggunakan tabel 2. Kita blok saja kontennya. Ya, dari F. Di sini contohnya adalah F8 sampai G9. Lalu kita tutup. Jangan lupa dikasih tanda dolar. Supaya nilai referensinya tidak berubah. Lalu ada di baris keberapa? Row index 6 di sini. Karena kita memunculkan adalah keterangan akhir, yaitu belum lunas dan lunas, maka kita lihat di baris keberapa. Karena di sini ada dua baris. Baris pertamanya adalah kode, dan baris keduanya ada keterangan akhir, maka kita pilih baris yang kedua. Ya, lalu kita masukkan nilai true atau nilai 0, misalkan teman-teman terjadi error. Kalau sudah, tinggal